Oke, baik. Ini materi kita pertemuan yang ke-12 tentang perencanaan kapasitas strategis untuk jasa. Ada 5 materi secara khusus kita bahas dalam pertemuan ini. Yang pertama kita membahas tentang definisi kapasitas dan perencanaan kapasitas. Materi yang kedua, keputusan kapasitas bersifat strategis. Yang ketiga, yaitu materinya tentang mendefinisikan dan mengukur kapasitas. Materi yang keempat itu faktor-faktor penentu kapasitas efektif, dan yang terakhir materi kita adalah formulasi strategi. Jadi pada intinya kapasitas ini bagaimana kita menetapkan atau menentukan seberapa banyak produk yang mau kita tawarkan kepada konsumen atau produk yang mau kita produksi, produk yang mau kita sampaikan ke pasar. Jadi karena kita konteksnya berkaitan dengan jasa, tentu di dalam jasa itu sendiri bagaimana kita supaya mengoptimalkan pelayanan jasa itu sehingga bisa tepat waktu kepada konsumen dan konsumen bisa merasa puas terhadap apa yang kita sampaikan. Tentu kapasitas ini di dalam menentukan kapasitas kita harus menyesuaikan sumber daya yang kita miliki, kan gitu ya. Kalau diproduksi dalam bentuk barang, tentu dia harus menyesuaikan dengan bahan materialnya, baru tenaga kerjanya, sumber manusianya, dan modal yang kita miliki. Semakin banyak modal yang kita miliki untuk menghasilkan suatu produk, tentu kita akan mampu bisa menghasilkan produk yang lebih banyak. Kita bisa menentukan kapasitas produksi kita lebih banyak. Jadi terlebih dahulu kita lihat dulu definisi kapasitas dan perencanaan kapasitas. Kapasitas atau capacity merupakan mengacu pada batas atas atau beban maksimum yang bisa ditangani oleh unit operasional. Ada kata batas. Tentu di dalam setiap unit bisnis, setiap perusahaan memiliki keterbatasan. Keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan modal, keterbatasan bahan material, tentu itu akan mempengaruhi terhadap seberapa banyak produk yang mau kita hasilkan. Jadi dengan adanya keterbatasan tadi, kita bisa menentukan batas maksimum kita. Semampu berapa kita bisa hasilkan, kan begitu. Baru tentu kapasitas ini juga berkaitan dengan waktu yang harus kita tetapkan sehingga produk yang mau kita hasilkan bisa sesuai dengan standar kualitas yang telah kita tetapkan. Beban tersebut yang berkaitan dengan beban maksimum tadi dapat berupa jumlah unit fisik yang dihasilkan. Tentu kalau dia berbicara tentang perusahaan manufaktur, tentu dia harus bisa menentukan kapasitas jumlah barang yang dihasilkan atau jumlah jasa yang dilakukan. Ya, tentu pelayanan jasa seberapa efektif waktu yang kita butuhkan untuk melayani, memberikan pelayanan jasa. Dalam 1 jam, kita bisa mampu melayani berapa konsumen. Unit operasional bisa berupa pabrik, departemen, mesin, toko, tempat usaha, atau tenaga kerja. Kebutuhan kapasitas meliputi peralatan, ruang, dan keterampilan karyawan. Artinya, guna pemenuhan kapasitas yang kita harapkan, tentu kita harus ada dukungan dari peralatan atau mesin yang kita gunakan. Ruang kerja, ini hampir sama dengan yang pernah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Kita harus merancang tata letak fasilitas yang kita gunakan sebagai pendukung dalam operasional, di mana tata fasilitas tadi bisa mendukung kelancaran, bisa mendukung kemudahan di dalam melakukan operasionalisasi, sehingga akhirnya akan memberikan dampak yang positif terhadap pemenuhan kapasitas. Sasaran perencanaan kapasitas strategis adalah mencapai kesesuaian antara kemampuan pasokan organisasi jangka panjang dengan prediksi tingkat permintaan jangka panjang. Jadi kita harus mampu memprediksi apakah produk kita dalam
periode yang berkelanjutan bisa diterima oleh pasar, dan apakah kita bisa meningkatkan kapasitas, jumlah kapasitas daripada produk yang kita hasilkan. Sehingga kita bisa menyesuaikan berbagai sumber daya yang wajib kita miliki, seperti sumber daya modal. Alasan organisasi terlibat dalam perencanaan kapasitas yaitu adanya perubahan permintaan. Kebutuhan manusia dan keinginan manusia terus berkembang, terus bertambah, sehingga manusia tidak pernah puas, tidak pernah ada batasan untuk suatu kebutuhan, sehingga organisasi atau perusahaan bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan, apa yang diharapkan oleh manusia, sehingga perusahaan harus mampu memprediksi kapasitas atau jumlah yang akan mau mereka hasilkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari permintaan konsumen. Jadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ada perubahan terhadap permintaan suatu produk. Yang kedua, perubahan teknologi. Tentu perubahan teknologi ini akan menyesuaikan terhadap sistem kerja kita. Kalau sebelumnya kita menggunakan sistem kerja konvensional yang banyak membutuhkan tenaga kerja manusia, tentu akan memiliki keterbatasan dalam menghasilkan produk. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan banyak tenaga kerja manusia, ya paling hanya bisa mampu menghasilkan 100 unit dalam satu hari. Tetapi ketika kita menggunakan teknologi canggih, teknologi yang berbasis digitalisasi, tentu kita bisa meningkatkan jumlah kapasitas produk yang mau kita hasilkan. Yang sebelumnya kita memiliki kapasitas 100 unit dalam satu hari, dengan adanya teknologi yang canggih, mesin-mesin dan peralatan yang canggih, yang berbasis digital, tentu kita bisa meningkatkan kapasitas produksi kita, bisa menjadi 500, karena sudah berbasis teknologi. Yang selanjutnya perubahan lingkungan. Lingkungan ini tentu baik lingkungan internal dalam perusahaan maupun lingkungan eksternal dalam perusahaan. Baru adanya ancaman atau peluang yang dirasakan. Jadi adanya persaingan bisnis yang semakin ketat di masing-masing industri, di masing-masing pasar industri, tentu akan menyebabkan setiap perusahaan harus memikirkan meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan jumlah produksinya, supaya mereka mampu menguasai pasar, supaya mereka mampu menjadi leader market, pemimpin pasar. Selanjutnya dalam materi kita beberapa pertanyaan dasar dalam perencanaan kapasitas, yaitu berupa yang pertama, jenis kapasitas yang dibutuhkan. Apakah dalam bentuk produk yang barang atau jasa? Berapa banyak kapasitas yang dibutuhkan? Tentu ini berbicara berapa banyak, tentu harus kita menyesuaikan kemampuan kita dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau mampu kita menghasilkan banyak dalam satu hari, guna memenuhi paksa pasar kita, tentu semakin baik lagi, sehingga produk kita bisa menyebar, bisa luas diterima oleh pasar. Kapan kapasitas dibutuhkan? Itulah berkaitan dengan pertanyaan dasar dalam perencanaan kapasitas. Yang berikutnya materi kita itu keputusan kapasitas bersifat strategis. Keputusan kapasitas jadi sangat penting bagi organisasi karena alasan yang pertama, keputusan kapasitas berdampak pada kemampuan organisasi untuk memenuhi permintaan produk dan jasa yang akan datang. Artinya kalau kita mampu menghasilkan produk yang lebih banyak dan bisa diterima konsumen di pasar, tentu secara berkelanjutan kan gitu ya, akan memampukan kita juga menyesuaikan dalam pemenuhan dalam jumlah besar di masa mendatang. Pada dasarnya kapasitas membatasi tingkat output yang layak. Ada output yang layak ya, keluaran produk yang layak. Kita harus menyesuaikan kemampuan kita terhadap produk yang kita hasilkan. Jangan kita berkeinginan, berambisi untuk menghasilkan produk yang banyak, tetapi kemampuan kita tidak ada untuk bisa menghasilkan, sehingga produk yang mau kita hasilkan jadi kurang berkualitas, kan gitu ya, akhirnya akan kurang diterima di pasar. Jadi oleh karena itu kita harus menyesuaikan kemampuan kita terhadap output atau produk yang layak untuk bisa kita hasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah kita tetapkan dalam perusahaan.
Memiliki kapasitas agar dapat memenuhi permintaan seringkali menyebabkan perusahaan dapat mengambil keuntungan dari laba yang sangat besar. Alasan kedua dari keputusan kapasitas menjadi sangat penting itu karena keputusan kapasitas mempengaruhi biaya operasional. Idealnya, kebutuhan kapasitas dan permintaan akan disesuaikan sehingga akan cenderung memperkecil biaya operasional. Artinya, semakin banyak kapasitas produksi yang mau kita hasilkan, tentu akan mempengaruhi banyaknya biaya operasional dalam mendukung penghasilan produk tadi. Karena seperti yang kita ketahui, biaya operasional produksi itu diantaranya biaya sumber daya manusia atau tenaga kerja, biaya bahan baku, yang ketiga baru biaya peralatan dan pemeliharaan mesin, dan berbagai biaya-biaya lainnya yang mendukung operasionalisasi produksi. Alasan yang ketiga berkaitan dengan keputusan kapasitas, biasanya kapasitas adalah faktor penentu utama biaya awal. Jadi semakin besar kapasitas unit produktif, semakin besar biayanya. Artinya ketika kita sudah tahu menentukan seberapa banyak kapasitas produksi yang mau kita hasilkan, maka kita bisa merencanakan, kita bisa merancang biaya atau anggaran untuk produksi kita. Tetapi sebaliknya, bila kita belum tahu atau belum menentukan seberapa banyak kapasitas produksi yang kita hasilkan, maka kita tidak bisa menentukan biaya operasional kita. Begitu kira-kira. Yang keempat, alasan dari keputusan kapasitas seringkali meliputi komitmen sumber daya jangka panjang dan fakta bahwa setelah keputusan tersebut diimplementasikan, keputusan tersebut bisa sulit atau tidak mungkin diubah tanpa menimbulkan biaya yang besar. Jadi kalau kita sudah tahu dalam menentukan kapasitas kita saat ini, esok, dan jangka panjang, maka kita bisa berkomitmen akan memenuhi kebutuhan, akan pendukung produksi kapasitas kita. Seperti kita bisa menentukan siapa sih pemasok bahan baku kita untuk saat ini, besok, dan dalam jangka panjang, kan begitu. Baru kita memikirkan juga modal kita sudah tahu ukuran atau standar modal yang kita butuhkan untuk saat ini, esok, dan jangka panjang. Begitu juga tenaga kerja. Tentu tenaga kerja ini kan sebagai pelaksana di dalam hal produksi. Tentu kita sudah memikirkan apakah keterampilan atau kompetensi tenaga kerja kita ini sudah memadai untuk bisa menghasilkan produk dalam kapasitas yang banyak atau kapasitas yang berkualitas. Keputusan kapasitas juga yang kelima itu berkaitan dengan keputusan kapasitas bisa mempengaruhi daya saing. Jika perusahaan memiliki kelebihan kapasitas, artinya kalau kita ingin menang di dalam persaingan bisnis, maka kita harus mampu meningkatkan jumlah kapasitas produksi kita. Kalau kita tidak bisa bermain di dalam persaingan, ya kita hanya mampu sedikit menghasilkan produk kita. Tentu bagaimana bisa menghasilkan kapasitas produk yang banyak, tentunya akan berkaitan dengan jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keenam, berkaitan dengan keputusan kapasitas mempengaruhi kemudahan pengelolaan. Memiliki kapasitas yang tepat dapat membuat pengelolaan lebih mudah dibandingkan ketika kapasitas tidak seimbang. Artinya lebih mudah atau lebih efisien kalau kita menghasilkan atau memproduksi produk dalam jumlah yang banyak dibandingkan kalau kita menghasilkan produk sedikit. Karena hampir sama beban biayanya. Kalau kita menghasilkan produk dengan kapasitas sedikit, dengan produk dengan kapasitas besar, hampir sama, beda sedikit aja. Jadi lebih efektif atau lebih efisien ketika kita bisa melakukan pengelolaan produksi kapasitas kita yang lebih banyak. Yang ketujuh, globalisasi telah meningkatkan kepentingan dan kerumitan keputusan kapasitas. Yang kedelapan, karena keputusan kapasitas seringkali meliputi sumber keuangan yang besar dan sumber lainnya, organisasi perlu merencanakannya jauh di awal. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, memang
faktor yang paling utama adalah modal atau keuangan untuk seberapa mampu kita menghasilkan produk kapasitas kita dalam jumlah yang banyak atau jumlah yang kecil. Dan sumber daya manusia juga sangat penting karena sumber daya manusia lah yang melaksanakan. Jadi semakin banyak kita menggunakan sumber daya manusia, maka akan semakin efektif lah atau efisien lah di dalam menghasilkan produk. Selanjutnya materi kita mendefinisikan dan mengukur kapasitas. Kapasitas seringkali mengacu pada batas atas dari tingkat output. Meskipun hal ini tampaknya cukup sederhana, ada kesulitan tidak menonjol dalam mengukur kapasitas sebenarnya pada kasus tertentu. Kesulitan ini muncul karena interpretasi yang berbeda-beda mengenai istilah kapasitas dan masalah mengidentifikasi ukuran yang layak untuk situasi tertentu. Artinya, kadang kita sulit mendeskripsikan, sulit menginterpretasikan kebutuhan kapasitas produksi kita untuk memenuhi pasar. Kan begitu. Sebagai contoh, kalau masa-masa dalam hari-hari besar, tentu kita harus bisa memprediksi kira-kira layanan atau produk kita ini bisa kita tingkatkan jumlahnya, bisa kita tingkatkan kapasitasnya. Tetapi ada kalanya perencanaan atau perancangan-perancangan yang kita tetapkan bisa meleset karena suatu situasi tertentu. Sebagai contoh, pada Januari 2020 mungkin masing-masing perusahaan sudah merencanakan kebutuhan berapa banyak produk yang mau kita hasilkan dalam 1 tahun 2020. Tetapi karena adanya COVID-19 mulai pada Februari 2020, semua itu kan rencana itu menjadi tidak efektif karena semua unit bisnis mengalami keterpurukan karena situasi COVID. Produk-produk kurang laku di pasar, konsumen kurang berminat dalam mengkonsumsi suatu produk, sehingga terjadilah permasalahan-permasalahan di dalam pemenuhan kapasitas produksi. Itulah sebagai contoh kecil berbagai kesulitan yang salah kita prediksi di dalam menentukan kapasitas. Selanjutnya ada 2 definisi dari berkaitan kapasitas. Yang pertama, kapasitas desain. Artinya tingkat output atau keluaran atau kapasitas jasa maksimal yang didesain untuk operasional, proses, atau fasilitas. Yang kedua, definisi dari kapasitas yaitu kapasitas efektif, yaitu kapasitas desain dikurangi fasilitas seperti waktu pribadi, perawatan, dan limbah. Selanjutnya ada 2 bentuk ukuran kapasitas yang berguna untuk ukuran efektivitas sistem. Yang pertama berbicara tentang efisiensi. Kalau efisiensi secara sederhana sudah kita sebutkan bahwa itu tentang penghematan biaya. Bagaimana kita bisa meminimalisir biaya-biaya yang timbul di dalam aktivitas operasional kita. Efisiensi adalah rasio output aktual terhadap kapasitas efektif. Efisiensi sama dengan output aktual dibagi kapasitas efektif. Yang kedua, berbicara tentang ukuran kapasitas disebut dengan penggunaan kapasitas. Adalah rasio output aktual terhadap kapasitas desain. Jadi rumusnya penggunaan kapasitas sama dengan output aktual dibagi kapasitas desain. Dan kedua bentuk dari ukuran kapasitas ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Sebagai contoh, kalau dia berbicara efisiensi, tentu seberapa efisien dia di dalam meminimalisir biaya. Bisa kita sebutkan 80% efisiensinya. Atau berbicara tentang penggunaan kapasitas atau ketepatan dalam menentukan kapasitas. Seberapa efektif dia di dalam penggunaan kapasitas. Ya, kita contoh efektivitasnya 90% dan seterusnya. Selanjutnya materi kita berkaitan dengan faktor-faktor penentu kapasitas efektif. Itu faktor yang pertama adalah fasilitas. Desain fasilitas termasuk ukuran
dan ketentuan ekspansi. Yang kedua, faktor lokasi seperti biaya transportasi, jarak ke pasar, penawaran tenaga kerja, sumber energi, serta ruang untuk ekspansi. Yang ketiga, tata letak tempat kerja seringkali menentukan seberapa lancar pekerjaan dapat dilakukan. Yang ke poin B, faktor lingkungan seperti pemanasan, penerangan, dan ventilasi juga berperan penting dalam menentukan apakah karyawan dapat bekerja secara efektif atau apakah mereka harus berjuang untuk mengatasi karakteristik desain yang tidak baik. Jadi berkaitan dengan fasilitas ini sebenarnya sudah kita bahas di dalam pertemuan kita yang sebelumnya tentang bagaimana kita menentukan lokasi yang efektif, yang baik, yang strategis. Karena lokasi yang strategis akan menentukan maju mundurnya suatu usaha, kan gitu ya. Karena dia berbicara tentang kemudahan di dalam menemukan usaha tersebut. Baru di dalam pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang bagaimana merancang tata letak atau fasilitas. Dengan kita merancang tata letak, tentu kita akan memudahkan kita di dalam mendukung kelancaran unit usaha kita atau operasionalisasi usaha kita. Selanjutnya faktor yang kedua sebagai penentu kapasitas efektif yaitu faktor produk dan jasa. Desain produk atau jasa dapat memiliki pengaruh luar biasa pada kapasitas. Yang ketiga faktor proses. Kemampuan dari kuantitas proses merupakan faktor penentu kapasitas yang nyata. Faktor penentu yang tidak terlalu menonjol adalah pengaruh mutu output. Ini tentu berbicara kualitas daripada keluaran kita, kualitas daripada produk kita, di mana kita harus selama proses produksi kita harus memastikan apakah proses produksi kita itu sudah memenuhi standar kualitas yang mau kita harapkan. Yang faktor yang ketiga itu faktor manusia. Tugas yang merupakan pekerjaan berbagai aktivitas dilakukan serta pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan akan berdampak pada output potensial dan aktual. Di samping itu, motivasi karyawan memiliki hubungan sangat penting terhadap kapasitas, seperti halnya pemangkiran dan perputaran tenaga kerja. Mengapa perusahaan mengalami perputaran tenaga kerja? Perputaran tenaga kerja itu diartikan bahwa keluar masuknya tenaga kerja di dalam suatu perusahaan. Semakin banyak tenaga kerja yang keluar dari perusahaan, tentu itu akan mempengaruhi bagaimana pemenuhan kapasitas produksi. Karena kalau semakin banyak karyawan yang mangkir, yang keluar dari perusahaan, tentu akan mempengaruhi proses operasionalisasi. Jadi, faktor manusia ini sebagai faktor penting. Bagaimana dalam teori manajemen sumber daya manusia, faktor sumber SDM ini merupakan faktor yang sangat penting di dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, operasionalisasi dalam proses produksi. Faktor yang kelima adalah faktor kebijakan. Kebijakan manajemen dapat mempengaruhi kapasitas dengan menyediakan atau tidak menyediakan pilihan kapasitas seperti lembur atau giliran kerja, seperti shift kedua atau giliran kerja atau shift yang ketiga. Jadi ini berkaitan dengan sistem waktu kerja. Ada suatu perusahaan menerapkan sistem waktu kerja yang satu shift, ya kan, di mana dari pagi sampai dengan sore itu 8 jam kerja maksimalnya. Dan ada juga perusahaan-perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi barang yang tentu mereka harus membagi shift kerjanya. Shift kerja pertama bisa dalam waktu 7 jam atau 8 jam. Shift yang kedua, begitu juga dari shift yang ketiga. Disesuaikan dengan penentuan kapasitas. Kalau perusahaan ingin menghasilkan produk barang dalam jumlah yang besar, tentu dia harus membutuhkan waktu produksi yang lebih banyak. Dan ini akan disesuaikan dengan juga tenaga kerja. Yang keenam, faktor penentu dalam kapasitas efektif yaitu faktor operasional. Masalah pencalonan bisa terjadi ketika organisasi memiliki perbedaan kemampuan peralatan di antara berbagai alternatif peralatan atau perbedaan persyaratan pekerjaan. Keputusan penyediaan persediaan
pengiriman yang terlambat, persyaratan pembelian, penerimaan pembelian bahan baku dan suku cadang, pemeriksaan mutu dan prosedur pengendalian juga dapat berdampak pada kapasitas efektif. Yang ketujuh, faktor yang penentu dalam kapasitas efektif yaitu faktor rantai pasokan. Faktor rantai pasokan harus dipertimbangkan dalam perencanaan kapasitas jika terjadi perubahan besar kapasitas. Pertanyaan yang penting adalah apakah dampak perubahan terhadap pemasok, pergudangan, transportasi, dan penyalur? Jika kapasitas akan meningkat, apakah unsur rantai pasokan bisa menangani peningkatan tersebut? Sebaliknya, jika kapasitas akan menurun, akan dampak kerugian bisnis terhadap unsur rantai pasokan. Jadi rantai pasokan ini berkaitan dengan bagaimana kita memenuhi bahan baku kita. Kalau perusahaan di bidang produksi tentu berkaitan dengan keberlangsungan di dalam pemenuhan bahan material kita, bahan baku kita. Tentu kalau kita ingin meningkatkan atau menambah kapasitas produksi kita, tentu kita harus bisa memastikan ketersediaan bahan baku atau material yang akan kita butuhkan. Dan ini juga berkaitan dengan tempat penyimpanan atau gudang. Kalau kita semakin banyak menyimpan stok bahan baku, tentu harus kita siapkan gudangnya, tempat penyimpanannya. Dan kita juga harus menyesuaikan dengan transportasi. Jadi berkaitan dengan biaya pengangkutan. Karena kalau kita semakin jauh jarak antara pabrik atau tempat usaha dengan tempat penyedia bahan baku, tentu akan membutuhkan transportasi dan akan mempengaruhi juga biaya transportasi atau pengiriman barang. Yang kedelapan sebagai faktor terakhir yaitu faktor penentu eksternal. Standar produk terutama standar minimum, mutu dan kinerja dapat membatasi pilihan manajemen untuk meningkatkan serta menggunakan kapasitas. Dengan demikian, standar polusi pada produk dan peralatan seringkali mengurangi kapasitas efektif. Jadi ini berkaitan dengan penggunaan mesin, peralatan yang dilakukan oleh perusahaan. Karena bagaimanapun juga setiap perusahaan pasti akan menggunakan peralatan-peralatan yang akan mendukung aktivitas dalam pemenuhan kapasitas. Jadi kalau bisa diupayakan, kalau kita ingin diterima atau tidak menimbulkan dampak yang negatif kepada lingkungan kita, maka kita harus menggunakan peralatan atau mesin yang tentunya bisa ramah terhadap lingkungan, tidak menimbulkan kebisingan, tidak menyebabkan polusi udara dan sebagainya, atau pencemaran lingkungan. Baru yang berikutnya berkaitan dengan materi kita adalah formulasi strategi. Organisasi bisnis bisa mendasarkan strategi kapasitasnya pada asumsi dan prediksi, pola permintaan jangka panjang, perubahan teknologi, serta perilaku kompetitor atau para pesaing. Strategi ini biasanya melibatkan yang pertama, tingkat pertumbuhan dan variabilitas permintaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, permintaan suatu produk oleh pasar atau konsumen itu akan berubah-ubah, tidak tetap. Sehingga kita harus mampu menyesuaikan terhadap perubahan permintaan, terhadap variabilitas permintaan atau varian. Yang kedua, biaya untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas berbagai ukuran. Yang ketiga, tingkat dan arah inovasi teknologi. Karena kita ketahui teknologi semakin berkembang, semakin maju, semakin baik. Jadi bagaimana kita menyesuaikan peralatan atau mesin kita yang berteknologi tinggi sehingga mampu melakukan atau menghasilkan produk dalam kapasitas yang besar, sehingga bisa juga mempengaruhi kecepatan dalam menghasilkan produk. Yang keempat, kemungkinan perilaku kompetitor. Ada perilaku kompetitor atau perilaku para pesaing yang banyak menunjukkan tidak memiliki etika bisnis yang baik. Kan gitu ya. Pada dasarnya para pesaing pasti melakukan berbagai cara untuk memenangkan persaingan. Jadi kita harus menyesuaikan, harus bisa memahami perilaku-perilaku dari para pesaing kita. Kalau kita tidak mampu mengikuti mereka, kita akan kalah saing.
Jadi paling tidak kita harus menyesuaikan diri kita dengan perilaku mereka yang mungkin bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Yang kelima, berkaitan dengan ketersediaan modal dan input lainnya. Ya, modal ini berkaitan dengan keuangan ketika kita ingin merencanakan kapasitas kita. Input lainnya ini berkaitan dengan sumber daya lainnya, seperti sumber daya bahan baku atau sumber daya manusia sebagai faktor di dalam pendukung kapasitas produksi. Selanjutnya, keputusan penting perencanaan kapasitas berkaitan dengan jumlah kapasitas yang dibutuhkan. Yang kedua, penentuan waktu perubahan. Yang ketiga, kebutuhan untuk memelihara keseimbangan di seluruh sistem. Dan yang keempat, tingkat fleksibilitas, fasilitas, dan tenaga kerja. Dalam materi selanjutnya, kita dapat lihat menentukan jumlah kapasitas melibatkan pertimbangan harapan permintaan dan biaya kapasitas. Dalam beberapa kasus, keputusan dapat dibuat untuk menyertakan kapasitas menganggur, yang merupakan jumlah kapasitas yang melebihi harapan permintaan, ketika ada beberapa ketidakpastian mengenai permintaan. Jadi ini berkaitan dengan kita tidak bisa memprediksi suatu situasi yang bisa menyebabkan produk kita tidak bisa diterima di pasar. Kan gitu ya. Kalau semakin banyak produk kita menumpuk di pasar, tidak laku di pasar, maka kemungkinan kita akan mengalami kesulitan dalam penjualan. Dan kita mungkin akan mengurangi tingkat produksi kita bila produk kita masih banyak, masih tersedia di pasar. Selanjutnya, kapasitas menganggur dinyatakan dalam persentase. Kapasitas menganggur dapat dirumuskan dengan 100% dikurang penggunaan kapasitas. Biasanya semakin besar tingkat ketidakpastian permintaan, maka semakin besar juga jumlah kapasitas yang menganggur yang digunakan. Organisasi bisnis yang memiliki produk atau jasa standar biasanya memiliki kapasitas menganggur yang lebih kecil. Biaya dan prioritas kompetitif atau persaingan juga merupakan faktor penting. Penentuan waktu berkaitan dengan ketersediaan modal, waktu tunggu yang diperlukan untuk melakukan perubahan, dan harapan permintaan. Keseimbangan memerlukan perubahan kapasitas yang sebanding dalam semua bidang yang terkait. Ketidakpastian permintaan dan tingkat variasi persyaratan kerja akan mempengaruhi tingkat fleksibilitas sistem yang dibutuhkan. Dan materi terakhir berkaitan dengan tahapan proses perencanaan kapasitas. Yang pertama, mengestimasi kebutuhan kapasitas di masa mendatang. Jadi pada intinya perusahaan harus mampu mengestimasi, harus mampu memprediksi seberapa banyak kebutuhan produksi mereka di masa mendatang. Mereka juga harus ketahui pangsa pasar mereka di masa mendatang. Apakah mereka masih bertahan dalam periode waktu yang akan lama? Apakah produk mereka masih bisa diterima dalam jumlah yang besar, dalam waktu jangka panjang dan sebagainya. Itulah berkaitan dengan mengestimasi kebutuhan. Yang selanjutnya, mengevaluasi kapasitas dan fasilitas saat ini, serta mengidentifikasi kesenjangan. Kesenjangan dimaksud sini adanya gap ketika produk itu sudah tidak lagi diterima, tidak lagi diminati oleh konsumen di pasar. Jadi kita harus bisa mengevaluasi kira-kira apa faktor penyebab kurang diterimanya produk kita di pasar, kurang lakunya produk kita di pasar. Apakah berkaitan dengan harga yang mahal, apakah berkaitan karena kualitas produk kita yang menurun, dan sebagainya. Itu harus kita evaluasi. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Jadi supaya kita bisa memenuhi kebutuhan saat ini, esok, dan masa mendatang, kita tentu memiliki berbagai opsi, alternatif. Jika ini gagal, apa alternatifnya? Jika langkah ini gagal, apa alternatif dan pilihan sebagai solusi yang akan kita lakukan untuk memenuhi kapasitas yang maksimum untuk pasar kita. Yang keempat, melakukan analisis keuangan dari setiap alternatif. Setiap kebijakan, setiap alternatif, setiap opsi, setiap keputusan pasti memiliki
faktor modal sebagai pendukung untuk memastikan apakah keputusan atau kebijakan tadi bisa dilakukan atau tidak. Yang kelima, menilai masalah kualitatif yang penting untuk setiap alternatif. Yang keenam, memilih alternatif untuk mengejar yang akan menjadi alternatif terbaik dalam jangka panjang. Jadi kita banyak pilihan, banyak alternatif pilihan, banyak opsi untuk sebagai perbandingan. Mana kira-kira opsi yang terbaik untuk periode yang berkelanjutan. Yang ketujuh, menerapkan alternatif terpilih. Dan yang terakhir, memantau hasilnya. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita lakukan, tentu kita harus memonitor, harus memantau, memastikan apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Apakah yang kita lakukan tadi sudah sesuai dengan standar yang kita tetapkan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan materi ini. Tentu kalau ada diskusi, kita berikan waktu kepada mahasiswa.